wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama. Semoga kegiatan yang kita lakukan di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal saleh yang ada hasilnya kelak di hari kiamat. Pertama yang perlu kita pahami bahwa sebagai mukmin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam syariat, dan mukmin yang baik adalah mukmin yang sadar akan aturan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkannya. Sebagaimana pula warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar hukum, sehingga dia mau mengenali hukum apa saja yang berlaku dalam negaranya dan berusaha untuk mematuhinya. Maka demikian pula mukmin yang baik. Mukmin yang baik adalah mukmin yang sadar akan aturan agamanya. Dia berusaha untuk mempelajarinya dan berusaha untuk mematuhinya. Karena ciri khas inilah Allah Subhanahu wa taala memuji umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Mengumpulkan ilmu artinya mereka sadar untuk belajar. Mengumpulkan amal dalam arti mereka mau mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Berbeda dengan karakter dua umat sebelumnya. Yang pertama adalah karakter Yahudi, yang mereka memiliki ilmu, paham tentang aturan tapi tidak mau mengamalkan. Dan karakter orang Nasrani, yang mereka tidak paham ilmu tapi rajin beramal, sehingga bisa dipastikan amalnya pasti salah. Allah Subhanahu wa taala menyebut Yahudi dengan al-maghdub alaihim, dan Allah menyebut Nasrani dengan ad-dhalin. Sementara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah dari dua kondisi ini jika mereka mau mendekat kepada ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Nah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pujian yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut mereka sebagai khairu ummah. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Dengan sebab apa mereka menjadi umat yang terbaik? Allah Subhanahu wa taala sebutkan cirinya di lanjutan ayat, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja seorang hamba bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar jika dia memahami apa saja aturan yang berlaku di sana, apa saja yang ma'ruf, sehingga dia bisa memerintahkan yang ma'ruf itu, dan apa saja yang mungkar, dia mengenal apa saja yang mungkar, sehingga dia bisa melarang orang lain untuk menghindari kemungkaran itu. Tapi ketika seorang hamba sama sekali buta, apa saja yang ma'ruf, apa saja yang mungkar, bagian aturan Allah yang wajib yang mana, yang haram yang mana, antara yang sunnah dengan yang makruh dia nggak ngerti sama sekali, maka dia tidak akan bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Karena seorang mukmin meyakini bahwa semua perbuatan yang dia lakukan saat ini ada konsekuensinya kelak di hari kiamat. Sehingga orang yang mengamalkan yang ma'ruf, dia mendapatkan konsekuensi kelak di hari kiamat berupa dikasih pahala oleh Allah. Orang yang menjauhi yang mungkar, dia juga punya konsekuensi dalam bentuk dikasih pahala oleh Allah kelak di hari kiamat.
Sebaliknya orang yang meninggalkan yang ma'ruf ada konsekuensinya. Dan orang yang melanggar yang mungkar juga ada konsekuensinya, dalam bentuk mereka berhak untuk mendapatkan hukuman Allah kelak di hari kiamat. Sehingga karena landasan iman itulah dia mau untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengenal aturan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah taala, penggerak utama seorang hamba mau untuk berhijrah meninggalkan sesuatu yang haram adalah karena keimanannya kepada hari akhir. Sehingga ketika seorang hamba beriman kepada Allah dan hari akhir, maka akan lebih mudah bagi dia untuk diajak hijrah, diajak meninggalkan yang haram, diajak untuk meninggalkan yang syubhat. Mengingat dia sadar bahwa hidup ini tidak sekali, ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang isinya hisab dan tidak ada amal, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap harta yang kita punya dan semua perbuatan yang kita lakukan. Nah, salah satu di antara perbuatan yang itu sangat semarak dengan jauhnya manusia dari zaman nubuwah, karena itu bagian dari salah satu di antara tanda hari kiamat, perbuatan tersebut adalah semaraknya riba. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang berstatus hasan, dihasankan oleh sebagian ulama, bahwa akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana riba itu tersebar di mana-mana, sampai orang yang berusaha untuk menghindarinya, asabat ghubaruha, tetap terkena debunya riba. Padahal ini orang yang berusaha untuk menjauh dari riba, tapi dia terkena debunya riba. Dan itu salah satu di antara pengaruh besar ketika transaksi riba itu tersebar di mana-mana, dan itu bagian dari salah satu tanda hari kiamat. Karena itu bagi setiap mukmin, dia jika ingin menghindari riba dituntut untuk mengenali seperti apa riba, bagaimana batasannya, dan apa saja yang harus diwaspadai ketika bertransaksi. Kita memberikan apresiasi yang baik kepada beberapa panitia kajian yang mereka menyelenggarakan kajian, mengambil tema-tema yang barangkali sensitif bagi sebagian masyarakat, namun tujuan besarnya adalah dalam rangka memberikan pendidikan kepada mereka tentang bahaya syirik, bahaya perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, termasuk diantaranya adalah bahaya muamalah yang terlarang dalam Islam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin, insyaallah di kesempatan kali ini saya menggunakan media berupa catatan di notepad. Kita akan share screen untuk memudahkan penjelasan kita di malam hari ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengenal riba lebih lanjut, atau sebelum memahami apa saja riba-riba yang banyak tersebar di masyarakat, yang itu dianggap biasa oleh masyarakat, terlebih dahulu kita akan mengenal batasan riba. Nggak kelihatan? Jelas Ustaz? Tulisan jelas? Jelas, alhamdulillah jelas. Baik, alhamdulillah. Baik. Riba secara bahasa artinya adalah az-ziyadah. Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat wa ambatat." Apabila aku turunkan di atas permukaan tanah, di atas permukaan bumi, al-ma'a, air hujan, ihtazzat wa rabat. Di situ ada kalimat wa rabat. Rabat artinya bumi itu bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat yang kelima, fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat wa ambatat. Apabila kami turunkan di atas permukaan bumi al-ma'a, air, yaitu hujan, ihtazzat, maka bumi itu bergetar, wa rabat, dan dia tumbuh, bertambah dengan adanya tanam-tanaman yang muncul di permukaan bumi. Dan inilah makna riba dari sisi bahasa.
Kemudian riba secara istilah. Riba secara istilah memiliki dua makna. Yang pertama adalah riba dalam arti luas, dan yang kedua riba dalam arti sempit. Riba dalam arti luas, makna riba secara istilah dalam arti luas adalah semua transaksi yang haram dalam Islam. Semua transaksi yang haram dalam Islam. Sehingga mencakup transaksi gharar, mencakup transaksi jual beli objek yang haram seperti jual beli khamr, termasuk juga mencakup transaksi najas yang di situ mengandung unsur kezaliman. Semua transaksi yang haram dalam Islam bisa disebut riba dalam arti yang lebih luas. Di antara bukti penggunaan istilah ini bisa kita jumpai dari perkataan beberapa sahabat. Seperti perkataan Ibnu Abi Aufa. Sahabat Ibnu Abi Aufa pernah menyebut jual beli najas itu sebagai riba. Padahal kita tahu transaksi najas itu tidak ada hubungannya dengan utang piutang, tidak ada hubungannya dengan jual beli uang dengan uang, tapi dia pelanggaran yang lain. Namun kenapa disebut oleh Ibnu Abi Aufa sebagai riba? Karena transaksi najas termasuk di antara transaksi yang terlarang dalam agama kita, sehingga dia masuk dalam cakupan transaksi haram dalam Islam, karena itu bisa disebut sebagai riba dalam arti luas. Ibnu Abi Aufa mengatakan, an-najishu akilur riba kha'in. Orang yang melakukan transaksi najas, maka dia pemakan riba, pengkhianat. Disebut oleh Ibnu Abi Aufa sebagai pemakan riba pengkhianat karena dia melakukan transaksi yang haram dalam Islam. Contoh jual beli najas seperti ini. Si A dan si B sedang transaksi. A sebagai penjual, B sebagai pembeli, tawar-menawar. Di saat mereka sedang tawar-menawar, datang C. Lalu C tanya, berapa ditawar oleh si B? 500. Nah, kemudian saya bilang, saya berani bayar 1 juta. Tak bayar tunai. Akhirnya si B termotivasi dengan ucapan yang disampaikan oleh si C tadi. Si B termotivasi, dia pun berani beli dengan harga yang lebih mahal, ya, tanpa pikir panjang. Model transaksi seperti ini disebut dengan transaksi najas. Kehadiran si C yang ikut menawar dalam rangka untuk mempengaruhi pembeli yang asli yaitu B, sehingga dia mau beli dengan harga yang lebih mahal, ini disebut sebagai najis. C ini disebut sebagai najis. Baik. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyebut transaksi jual beli ijon sebagai riba. Padahal kita tahu jual beli ijon itu nggak ada hubungannya dengan utang piutang. Tapi kenapa disebut riba? Karena jual beli ijon itu jual beli yang gharornya dominan. Orang membeli buah ya secara borongan yang masih ada di pohon. Padahal dia belum layak dipanen, masih kecil-kecil. Panennya kapan? 3 bulan, 4 bulan lagi. Dibayar tunai sekarang, tapi baru bisa dipanen 4 bulan lagi. Nah, selama 4 bulan, kita bisa pastikan akan ada yang rontok. Baik sedikit maupun banyak. Jika yang rontok banyak, padahal orang ini sudah membayar di depan 4 bulan yang lalu, ternyata yang rontok banyak, dia rugi dengan pembayaran yang dia berikan 4 bulan yang lalu. Kalau yang rontok sedikit, sehingga panennya banyak, maka yang rugi yang pemilik pohon. Sehingga di situ ada dua kemungkinan, untung-untungan, bisa untung bisa rugi. Jika untung merugikan pihak yang kedua, jika rugi, jika satunya untung, satunya rugi, dan sebaliknya. Baik, ini makna riba dalam arti luas. Kemudian riba dalam arti yang lebih sempit, ya, riba dalam arti yang lebih sempit adalah tambahan khusus yang diperoleh oleh salah satu pelaku akad tanpa penyeimbang. Tambahan khusus
az-ziyadah makhsusah li ahadil aqidaini bila iwad. Tambahan khusus yang diperoleh oleh salah satu pelaku akad tanpa penyeimbang. Kasih ilustrasi Pak biar bisa lebih jelas. Baik, saya kasih ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Ada orang yang utang 1 juta. Lalu dia diminta untuk mengembalikan. Nanti kalau kamu mengembalikan, bayar 1 juta plus 100.000. Nah, di sini ada tambahan 100.000 Bapak Ibu. Dan Anda bisa lihat apa penyeimbang 100.000. Kalau penyeimbang 1 juta yang ada di kolom tengah, yang ada di kolom kanan setelah sama dengan, penyeimbangnya adalah utang 1 juta yang dulu pernah diserahkan oleh pemberi utang, oleh si A misalnya. Sehingga 1 juta di kolom kanan, penyeimbangnya adalah 1 juta di kolom kiri. Sekarang apa penyeimbang 100.000 di kolom kanan? Jawabannya kosong, nggak ada apapun. Si B utang 1 juta dari si A, diserahkan 1 juta. Ketika B mengembalikan, dia kembalikan 1 juta plus 100.000. Tambahan 100.000 ini masuk kategori riba. Anda bedakan dengan yang kedua. Ada orang punya uang 1 juta. Lalu uang itu diserahkan kepada si A. Kemudian oleh si A digunakan untuk usaha. Dari situ si A mendapatkan keuntungan sehingga modal balik 1 juta plus keuntungan 400.000 misalnya. Apa penyeimbang 400.000? Usaha. Sehingga 400.000 ini halal ataukah haram? Jawabannya halal. Karena dia adalah keuntungan dari sebuah usaha. Baik. Dan Anda bisa analogikan rumus keseimbangan ini dalam banyak kasus untuk bisa melihat apakah itu riba ataukah bukan riba. Karena kebanyakan bisa kita jumpai banyak kasus riba tidak memenuhi standar keseimbangan antara uang yang diserahkan dengan uang yang diterima. Contoh yang lain. Ada orang ketika menjelang lebaran mau menukarkan uang 100.000. Uang 100.000. Lalu dia hanya mendapatkan uang pecahan 10.000 tapi sebanyak 9 lembar. Ya, sebanyak 9 lembar. Jadinya total berapa ini? Totalnya 90.000. Baik. Maka Anda bisa lihat di sini karena dia masih kurang. Ya, dia masih kurang. Di sini ada kekurangan 10.000 dan 10.000 itu 10.000 ini tidak ada. 10.000 ini tidak ada. Di saat itulah 10.000 yang ada di sini tidak punya penyeimbang yang ada di sebelah kanan. Nah, ini kosong ya, titik-titik. Ya, di saat itu 10.000 yang ada di sini tidak punya penyeimbang yang di sebelah kanan. Berarti di sini titik-titiknya enggak di sini. Ya, kebalik ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini penukaran uang. Kasus penukaran uang ketika lebaran. Nah, dan ini cukup banyak di masyarakat kita, padahal ini termasuk di antara transaksi riba. Baik, ini tentang definisi riba. Selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam riba. Macam-macam riba. Secara umum, riba dibagi menjadi dua. Ada dua macam. Yang pertama adalah riba utang piutang. Yang kedua, riba jual beli. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan riba itu punya 73 pintu? Kenapa kok Anda sebut cuma ada dua? Padahal riba itu katanya punya 70 sekian pintu. Tayyib. Hadis tentang riba punya 70 sekian pintu
memang diperselisihkan oleh ulama apakah itu hadis sahih atau dhaif. Dan kalau kita menilai itu adalah, atau kita mengikuti ulama yang mengatakan itu hadis hasan yang bisa diterima sebagai dalil, lalu apa makna riba memiliki cabang sekian 70 sekian ribu atau 70 sekian cabang? Makna riba memiliki 70 sekian cabang itu ulama beda pendapat. Kita tuliskan di sini ya. Apa makna riba memiliki 70 sekian cabang? Ulama beda pendapat. Yang pertama adalah dari sisi keabsahan hadis. Apakah ini hadis sahih atau tidak? Bagi yang mengatakan ini hadis yang tidak sahih, selesai masalah. Berarti informasi ini nggak benar karena hadisnya dhaif. Yang kedua, ada sebagian ulama yang menilai hadis ini sahih. Derajatnya hasan, bisa diterima. Sehingga informasi ini benar. Nah, sekarang kalau informasi ini benar, apa makna atau apa saja riba yang jumlahnya 70 cabang itu? Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Pendekatan yang pertama, bahwa makna angka 70 tidak menunjukkan bilangan tertentu, namun untuk menunjukkan ya, jumlah yang banyak. Jadi makna angka 70 itu tidak menunjukkan bilangan tertentu, tapi untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Ini mirip seperti dalam bahasa kita ya. Ketika ada orang yang sangat kaya, kadang kita komentar, itu Masya Allah kekayaannya tidak habis dimakan 7 turunan. Kita menggunakan kalimat 7 turunan, ya, bukan berarti bahasanya itu di turunan yang ke-8 dia nggak dapat jatah harta. Bukan berarti demikian. Sehingga yang dimaksud kalimat, itu hartanya banyak, bisa dinikmati 7 turunan, itu maksudnya menceritakan sangat banyak. Bukan karena masalah batasan angka. Sehingga bukan berarti kalau sudah ini turunan yang ke-7. Keturunan yang ke-7 berarti yang ke-8 nanti nggak dapat jatah. Bukan berarti demikian. Karena itu Nabi SAW menyebut riba ada 70 cabang, 70 sekian cabang. Sebenarnya maksud beliau hanya menjelaskan bahwasanya jumlah riba itu banyak. Riba memiliki banyak cabang. Dalam arti banyak sekali praktek-praktek manusia yang melakukan transaksi riba. Sehingga tidak menunjukkan bilangan 70, bilangan angka tertentu. Yang kedua, bahwa makna 70 di situ sesuai angka yang disebutkan. Sesuai angka yang disebutkan. Sehingga memang riba itu punya 70 cabang. Apa saja? Nah, kita punya kewajiban untuk mencarinya. Namun pendapat yang kedua ini nampaknya pendapat yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, bahwa makna hadis riba memiliki 70 sekian cabang. Itu maksudnya adalah Nabi SAW hendak menceritakan bahwa riba itu cabangnya banyak. Nah, kalau kita tahu bahwasanya riba itu cabangnya banyak, berarti kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, jangan sampai kita termasuk pelaku salah satu di antara sekian banyak cabang riba. Tayyib. Namun kalau kita lihat dari sisi teori, riba itu sebenarnya cuma ada 2 macam. Yang pertama riba utang, yang kedua riba jahiliyah, riba jual beli. Riba utang ini yang sering diistilahkan dengan riba jahiliyah. Karena kebanyakan masyarakat jahiliyah dialah yang melakukan praktek seperti ini. Sedangkan riba jual beli, ya, riba jual beli, ada sebagian sahabat yang melanggarnya. Ya, ada sebagian sahabat yang melanggarnya disebabkan karena ketidaktahuannya. Baik, sekarang kita akan lihat riba jual beli. Riba jual beli ada 2. Yang pertama adalah riba fadl. Yang kedua
riba nasi'ah. Pertama riba fadl, yang kedua riba nasi'ah. Apa itu riba fadl dan apa itu riba nasi'ah? Riba fadl adalah riba karena penambahan. Sedangkan riba nasi'ah adalah riba karena penundaan. Ini makna bahasanya. Kita barangkali tidak bisa memahami dengan baik kalau tidak melihat contohnya. Riba jual beli, fokus di riba jual beli ya. Riba jual beli itu hanya berlaku untuk komoditas ribawi. Hanya berlaku untuk komoditas ribawi. Selain komoditas ribawi, tidak berlaku aturan riba jual beli. Komoditas ribawi itu ada apa saja? Komoditas ribawi itu ada 6 yang disebutkan dalam hadis. Ada 6 yang disebutkan dalam hadis. Namun 6 ini oleh para ulama dikiaskan sehingga mencakup komoditas yang lain yang memiliki ilah yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Baik, 6 itu apa saja? 6 ini bisa kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 adalah kelompok mata uang. Kelompok 2 adalah kelompok bahan makanan yang bisa disimpan. Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Kelompok 1 yang disebutkan dalam dalil ada 2. Pertama emas, ya. Yang kedua perak. Lalu para ulama mengkiaskan karena emas dan perak dulunya adalah mata uang yang berlaku di masyarakat, sementara sekarang emas dan perak sudah tidak lagi dijadikan sebagai mata uang, maka para ulama mengatakan bahwa dikiaskan dengan ini berdasarkan analogi, termasuk di antara benda ribawi kelompok 1 adalah uang kartal atau digital. Baik. Sehingga untuk jenis uang seperti ini dia masuk kategori benda ribawi, dianalogikan dengan emas dan perak. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok bahan makanan pokok yang bisa disimpan, yang disebutkan dalam dalil itu ada 6, ya. Gandum, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Baik, saya ulang ya. Untuk jenis yang kedua, benda ribawi kelompok bahan makanan pokok yang bisa disimpan, yang disebutkan dalam dalil itu ada 4, bukan ada 6, ada 4. 6 itu kalau total antara atas yang 2 dan bawah 4. Gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Baik, sekarang kita akan lihat aturannya. Aturan tukar-menukar benda ribawi. Pertama, jika ditukarkan dengan yang sejenis. Yang jenis itu misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, beras dengan beras. Maka syaratnya adalah wajib tunai, ya. Syaratnya wajib tunai dan sama kuantitas. Mohon diperhatikan, yang sama itu kuantitas bukan kualitas. Wajib tunai dan sama kuantitas. Baik. Aturan yang kedua, ya. Aturan yang kedua, jika yang ditukarkan ya, adalah beda jenis, tapi ya beda jenis, tapi satu kelompok, maka wajib tunai, boleh beda kuantitas.
Wajib tunai tapi boleh beda kuantitas. Contohnya apa? Contohnya emas dengan perak. Ini wajib tunai. Sehingga misalnya emas ada di tempat, maka perak juga ada di tempat. Tapi boleh beda kuantitas. Nah, misalnya ini 1 gram, sedangkan perak misalnya 20 atau 10 gram, ya, 10 gram. Boleh nggak di sini ada selisih kuantitas? Jawabannya boleh ada selisih kuantitas. Yang penting dilakukan secara tunai. Baik. Aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga. Jika ditukarkan beda kelompok, ya, misalnya gandum dengan kurma, misalnya apa? Dinar dengan kurma. Orang beli kurma dengan menggunakan dinar. Jika yang ditukarkan beda kelompok, maka bebas, tidak ada syarat harus tunai, ya, dan sama kuantitas. Tidak ada syarat harus tunai dan sama kuantitas. Wallahu a'lam. Ini beberapa aturan yang perlu kita pahami terkait komoditas ribawi. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan. Saya sudah bicara setengah jam, semoga bisa dipahami. Ada bagian yang barangkali perlu ditegaskan ulang, mungkin jamaah mau menyampaikan sesuatu. Fokus di materi yang sudah disampaikan. Afwan, apakah jamaah ada ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan sampai saat ini? Silakan raise hand. Enggak ada pertanyaan sampai saat ini? Belum ada yang raise hand, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Fadol, lanjutkan, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan sekarang ya. Tafadol. Saya berharap Bapak Ibu memahami teori ini, karena inilah yang nanti kita akan jadikan sebagai acuan untuk mengenal berbagai macam praktek riba di masyarakat, baik riba yang samar maupun riba yang terang-terangan. Nah. Baik, jadi saya ulang. Pertama, tolong dipahami dua jenis riba, riba utang dan riba jual beli. Kemudian untuk riba jual beli ini hanya berlaku bagi komoditas ribawi. Sedangkan komoditas yang bukan ribawi tidak berlaku aturan benda ribawi. Tidak perlu aturan riba jual beli. Komoditas ribawi itu apa saja? Tadi kita sebutkan ada 6. Dan 6 itu dikelompokkan jadi 2. Yang pertama adalah mata uang, yang kedua bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Kenapa dikelompokkan seperti ini? Karena masing-masing memiliki illah, memiliki latar belakang yang berbeda. Emas dengan perak punya satu latar belakang yang sama, yaitu mata uang. Sedangkan gandum, halus, kasar, kurma, dan garam punya satu latar belakang yang sama, yaitu bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Nah, syariat kita memberikan aturan. Jika jika sejenis aturannya seperti ini, jika tidak sejenis tapi satu kelompok aturannya seperti ini, dan jika beda kelompok maka tidak ada aturan alias bebas. Baik. Sekarang kita akan melihat beberapa riba yang samar ya. Praktek riba yang samar. Praktek riba yang samar berarti di situ ada praktek riba jual beli, ada praktek riba utang, dan ada praktek riba jual beli. Ya. Praktek riba yang samar, ada praktek riba utang yang samar, dan ada praktek riba jual beli yang samar. Sekarang kita akan lihat praktek riba utang yang samar. Prinsip riba utang adalah setiap utang
yang menghasilkan manfaat, setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Ini kaidah riba utang piutang. Insyaallah cukup mudah untuk dipahami bahwa kaidah riba utang piutang adalah setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu statusnya adalah riba. Baik. Nah, manfaat di sini bisa bentuknya manfaat materi atau manfaat non materi. Yang jelas, semua utang yang menghasilkan manfaat, baik manfaat materi maupun non materi, maka ini masuk kategori riba. Manfaat materi contohnya apa? Ya, ada penambahan. Misalnya utang 1 juta ditambahkan 50.000. Maka tambahan 50.000 itu manfaat materi. Manfaat non materi contohnya apa? Contohnya layanan dan jasa. Kita memberi utang tukang ojek, lalu dia ngasih kita tumpangan gratis dan menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf Pak, saya belum bisa bayar utang. Nah, kemudian kita ngambil jasa layanan itu, yaitu mengantar. Maka kita mendapatkan manfaat yang non materi dari transaksi utang piutang, dan itu termasuk riba. Baik. Sekarang contoh riba yang samar, yang melanggar riba utang piutang apa saja, Pak? Kita kasih contoh beberapa saja ya. Yang pertama adalah menggabungkan antara utang dengan jual beli. Menggabungkan antara utang dengan jual beli. Ada sebuah hadis yang melarang hal ini. Hadisnya mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. La yahillu salafun wa bai'. Kita kutipkan hadisnya dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Nah, apa makna utang digabung dengan jual beli? Makna utang digabung dengan jual beli ya, adalah orang melakukan transaksi utang, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli sebagai syarat dari akad utang. Ada orang melakukan transaksi utang, dan di saat yang sama dia melakukan transaksi jual beli, di mana jual belinya itu merupakan syarat dari transaksi utang piutang. Kalau tidak dilakukan jual beli, maka utang tidak dikasihkan. Akhirnya terpaksa dia pun mau untuk berjual beli dengan orang ini, yang penting apa? Utangnya dikucurkan. Apa ada Pak contoh kayak gini di lapangan? Cukup banyak. Baik di kampung pelosok yang sumber pendapatannya adalah bertani, maupun di kampung yang dekat dengan pesisir yang sumber pendapatannya adalah berlaut. Contohnya, ada orang kaya, dia suka ngasih utang kepada orang-orang miskin di sekitarnya, para petani. 5 juta. Lalu dia minta kepada orang kaya ini, atau orang kaya ini menyampaikan kepada para petani, saya akan memberikan utang kepada kalian masing-masing 5 juta, dan nanti kembalikan sama persis 5 juta. Saya tidak mau riba. Cuman syaratnya satu. Apapun hasil panen yang kalian dapatkan, wajib dijual ke saya. Jika sampai ketahuan dijual ke orang lain, maka utang akan saya cabut secara paksa. Sehingga di situ ada kesepakatan jual beli. Siapa yang mau dapat utang, maka dia harus melakukan transaksi jual beli dengan pemberi utang. Itulah makna
menggabungkan antara utang dengan jual beli. Sehingga dalam kasus ini transaksi utang plus transaksi jual beli, di mana jual beli adalah akad tambahan dari transaksi utang piutang. Kemudian juga ada praktek seperti ini di pesisir pantai ya. Ada orang ngasih utangan kepada para nelayan. Utang. Silahkan kalian berangkat. Syaratnya satu. Nanti kalau kalian mendapatkan hasil laut yang bisa diekspor, wajib dijual ke saya. Ya. Maka ikan kerapu bisa diekspor. Apalagi misalnya udang tertentu ini bisa diekspor, kepiting bisa diekspor, wajib dijual ke dia. Jika ketahuan petani atau nelayan itu menjual ke tempat orang lain, maka langsung di-cut. Ya. Utangnya langsung ditarik semuanya, dan orangnya sama sekali tidak mau kerjasama lagi dengan ini, disebabkan karena dia menjual hasil tangkapan ikan atau menjual hasil bertani tadi kepada pihak yang bukan menghutanginya. Baik. Kemudian sisi ribanya di mana ini ya? Sisi ribanya di mana? Ibnu Qudamah mengatakan utang di sini tidak ada tambahan sama sekali. Menggabungkan utang dengan jual beli bisa jadi nggak ada tambahan. Utang 5 juta kembalikan 5 juta. Namun di situ ada sisi riba, yaitu transaksi jual beli. Ya. Tambahan syarat jual beli ya. Menjadikan utang menghasilkan manfaat. Dan manfaat apapun dari transaksi utang hukumnya dilarang. Sehingga dia dapat manfaat. Apa manfaatnya? Tengkulak itu bisa dengan mudah mendapatkan komoditas tanpa harus mempekerjakan orang. Cukup dia kasih utang aja ke para petani. Kasih. Dah, sekarang mereka sudah jadi sumber komoditas bagi saya. Cukup dia kasih utang kepada para nelayan, sekarang mereka sudah jadi sumber, saya bisa mendapatkan komoditas yang bisa diekspor. Tayyib. Itulah sisi manfaat disebabkan karena menggabungkan utang dengan jual beli. Kemudian yang kedua, di antara riba yang samar adalah memberi hadiah sebelum utang lunas. Memberi hadiah sebelum utang lunas. Hadiah terkait utang. Hadiah terkait utang ya, ada 3. Pertama, hadiah sebelum utang lunas. Yang kedua, hadiah ketika, kita kasih garis besar ya, ketika melunasi utang. Ya, misalnya orang berutang 1 juta, kemudian dia bayar cicilan per bulan 100.000. Maka tiap bulan selama 10 bulan dia bayar 100.000 terus. Di cicilan yang terakhir dia ngasih hadiah. Terima kasih, saya sudah dibantu. Ini untuk Bapak dan ini cicilan yang terakhir. Itu yang dimaksud dengan hadiah ketika melunasi utang. Yang ketiga adalah hadiah pasca utang lunas. Hadiah setelah utang lunas. Hadiah setelah utang lunas, ya, berarti utangnya dilunasi misalnya hari ini, terus besok waktu lebaran dia ngasih hadiah. Nah, itu yang dimaksud hadiah setelah utang lunas. Baik, untuk jenis yang ketiga, hadiah setelah utang lunas, ya, hukumnya boleh. Karena berarti di situ tidak ada hubungannya dengan transaksi utang. Utangnya sudah selesai, sudah lunas. Lalu dia ngasih hadiah di lain waktu, ya, maka berarti hadiah di situ tidak ada kaitannya dengan transaksi utang piutang.
Yang kedua, hadiah ketika melunasi utang. Untuk jenis yang kedua ini, ulama membolehkan dengan syarat. Boleh dengan syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, ya. Syarat yang pertama adalah tidak disepakati di depan. Bahwa orang boleh memberikan hadiah ketika melunasi utang dengan syarat hadiah itu tidak disepakati di depan. Jika disepakati di depan, nanti kamu kalau bayar utang, tolong kasih tambahan ya, dikit aja enggak apa-apa. Maka ada kesepakatan kayak gini, hukumnya dilarang dan tambahan itu statusnya riba. Yang kedua, hadiah ketika melunasi utang itu bukan atas permintaan yang memberi utang. Bukan atas permintaan pemberi utang. Jika itu atas permintaan pemberi utang, maka hukumnya riba. Ya, nggak ada kesepakatan di depan. Saya utang 1 juta, tidak ada kesepakatan di depan kalau saya harus mengembalikan lebih. Akhirnya ketika saya punya uang, saya bayarkan. Saya tutupi utang 1 juta. Lalu si pemberi utang minta sesuatu, Mas, ya kasih dikit aja lah, enggak apa-apa. Pokoknya kalau bisa ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Akhirnya karena dia minta, maka saya kasih makanan. Ya, saya kasih makanan ini, Pak, mungkin untuk keluarganya. Dan dia merasa senang dengan itu. Padahal itu dari hasil meminta. Maka hukumnya juga termasuk riba. Nah, karena pada asalnya itu permintaan dari pihak supplier, dari pihak apa? Orang yang memberikan utang, dan berarti dia mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Baik. Yang ketiga, tidak ada kebiasaan di masyarakat bahwa siapa yang memberi utang riba atau siapa yang membayar utang, maka dia harus memberi lebih. Dia harus memberi hadiah. Kalau ada kesepakatan seperti ini dan kebiasaan seperti ini di masyarakat, maka kebiasaan itu sama sebagaimana kesepakatan dan itu statusnya dilarang. Tayyib. Semoga bisa dipahami 3 syarat ini. Berikutnya saya beralih ke permasalahan memberi hadiah sebelum utang lunas. Memberi hadiah sebelum utang lunas telah difatwakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Coba kita carikan hadisnya. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang apa hukum ketika saya memberi utang kepada orang lain, lalu ternyata orang itu memberikan hadiah kepada saya. Ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, rudda ilaihi hadiyatah au ihsibha lahu. Kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai pelunasan. Baik, saya belum menemukan teksnya, biar bisa saya kopikan. Coba kita carikan ya. Rudda ilaihi hadiyata au isibhalah. Jadi Ibnu Umar ketika ditanya, ada orang yang memberikan utang kepada saya, lalu dia ngasih hadiah dalam bentuk makanan. Kata Ibnu Umar, beliau mengatakan, rudda ilaihi hadiyata au ihsibha lahu.
Nah, kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai cicilan baginya. Kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai cicilan baginya. Sehingga di sini Ibnu Umar memberikan dua pilihan, mengembalikan hadiah itu atau menghitungnya sebagai cicilan. Apa yang dimaksud menghitungnya sebagai cicilan? Kita mungkin paham mengembalikan hadiah itu, kita ngerti ya. Sekarang apa yang dimaksud hitung sebagai cicilan? Misalnya utangnya 1 juta. Lalu orang itu ngasih hadiah durian. Nah, kemudian ada terima dan dimakan. Selesai makan tanya, ini berapa tadi habisnya? Ya, yang saya kasihkan ke bapak kurang lebih harganya 100.000. Ya, mohon maaf Pak ya, belum bisa melunasi utangnya. Maka durian ini boleh diterima, tapi dengan syarat motong nilai utang. Baik, karena ini harganya 100.000, utang yang saya berikan ke kamu kurang 1 juta, maka utangmu terpotong 100.000, sehingga tinggal 900.000. Itulah yang dimaksud perkataan Ibnu Umar, hitung sebagai cicilan baginya. Baik. Ini riba yang cukup samar terkait masalah riba utang piutang. Berikutnya kita akan beralih ke riba jenis yang kedua. Ya. Riba jenis yang kedua. Riba jenis yang kedua adalah riba jual beli. Praktek riba jual beli yang samar. Seperti apa? Praktek riba jual beli yang samar umumnya terjadi di masyarakat disebabkan karena mereka tidak paham aturan. Sehingga mereka melakukannya rata-rata adalah karena nggak ngerti kalau ternyata itu dilarang. Contohnya tukar-menukar uang lebaran. Itu semarak Masya Allah di masyarakat kita. Di sepanjang jalan tertentu ada banyak titik orang menawarkan penukaran uang. Dan praktek seperti ini jelas terjadi riba fadl, karena rupiah ditukar dengan rupiah namun kuantitasnya tidak sama. Kemudian di antara bentuk riba jual beli yang samar adalah yang diistilahkan oleh para ulama dengan mud ajwah wa dirham. Mud ajwah wa dirham. 1 mud kurma ajwa dengan 1 dirham. 1 mud kurma ajwa dengan 1 dirham. Maksudnya gimana pembahasan ini? Pembahasannya disebutkan dalam kajian riba yang dimaksud oleh atau yang dikenal oleh para ulama dengan mud ajwa wa dirham. Yang dimaksud di situ adalah tukar tambah benda ribawi yang sejenis, dan salah satunya ada tambahan benda lain yang tidak sejenis. Kita ulang. Yang dimaksud mud ajwa wa dirham adalah tukar tambah benda ribawi yang sejenis dengan adanya tambahan benda ribawi yang tidak sejenis. Ya. Misalnya, ya, kurma ditukar dengan kurma. Kurma ditukar dengan kurma, atau beras ditukar dengan beras. Kurma yang pertama ini kurma KW1. Dia kurma kelas 1, paling enak. Kurma yang kedua ini kurma KW2. KW di sini bukan maksudnya palsu ya, semua kurma asli. Tapi dia kualitasnya lebih rendah. Baik. Karena ini KW2 yang dia kualitasnya lebih rendah, maka di sini ditambahkan. Di sini ditambahkan mud wa dirham, ditambahkan senilai tertentu, rupiah tertentu. Ya, misalnya anggaplah 200.000. Itu yang dimaksud dengan mud ajwah wa dirham. Boleh nggak kayak gini?
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, model seperti ini ada 3. Model seperti ini ada 3. Ya. Bahwa pembahasan kasus mut, ajwah, wa dirham itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah tujuan utamanya adalah tukar tambah benda ribawi. Sementara barang yang lain itu sifatnya hanya disertakan sebagai tambahan. Ya. Dan ini jelas hukumnya terlarang. Kita tulis di sini. Tujuan utamanya adalah tukar menukar atau tukar tambah barang ribawi. Sementara tambahannya itu sifatnya hanya mengikuti. Misalnya memang tujuan dari awal dia mau menukar kurma dengan kurma. Adanya dirham itu sifatnya hanya tambahan. Maka ini hukumnya dilarang. Baik, mirip seperti ini. Ada orang punya cincin 5 gram yang dibeli tahun 2000 atau tahun 99 ya. Mau ditukar dengan cincin yang baru sama 5 gram. 5 gram tapi baru tahun 2020 jadi apa? Tahun 00 gitu ya, atau 2020. Nah, kita bisa pastikan cincin tahun 99 ini nanti ngasih tambah. Tambahnya berapa? Rp sekian. Dia ngasih tambahan uang. Maka ketika seperti ini dilakukan, ya, ketika seperti ini dilakukan, ini masuk kategori ini ya, mut ajwah wa dirham. 1 mut ajwah plus dirham ditukar dengan 1 mut yang lain yang tidak disertai dengan dirham karena ada perbedaan kualitas. Baik, kita tegaskan di sini hukumnya riba fadl. Hukumnya riba fadl dan ini hukumnya dilarang. Bentuk yang kedua, dilihat dari tujuannya. Tujuan utamanya adalah jual beli selain benda ribawi. Sementara benda ribawi statusnya hanya mengikuti. Skema seperti ini diperbolehkan. Kita tulis. Tujuan utamanya adalah jual beli selain benda ribawi, sementara keberadaan benda ribawi mengikuti. Contohnya apa? Contohnya misalnya pedang yang disepuh emas ditukar dengan pedang tanpa emas. Tapi di sini ada kelebihan, yaitu nilai rupiah tertentu. Ya. Pedang yang di situ disepuh emas, bersepuh emas, ditukar dengan pedang yang tanpa ada emasnya, plus nilai rupiah tertentu. Nah, maka di sini ada tambahan nilai rupiah tertentu dan di sini terjadi tukar menukar emas dengan emas. Ya, maka wallahu taala alam, praktek seperti ini tidak masuk dalam kategori transaksi riba fadl. Karena posisi emas sebagai riba, sebagai komoditas riba di situ sifatnya hanya mengikuti. Yang ketiga adalah tukar tambah barang ribawi karena masalah bentuk. Ya, karena masalah bentuk. Tukar tambah benda ribawi karena masalah bentuk. Misalnya tukar tambah cincin emas dengan emas batangan. Cincin emas yang berbentuk lingkaran dengan emas batangan. Dalam kasus ini, jika ukuran emasnya diketahui dan dibarter dengan ada tambahan, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, dalam kasus ini ulama beda pendapat. Jadi misalnya, ya, tukar tambah cincin emas dengan emas batangan. Ulama beda pendapat apakah ini boleh ataukah tidak. Dan pendapat yang
dinilai kuat oleh Syekhul Islam adalah hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam, dan itu adalah pendapat Hammad bin Abi Sulaiman dan beberapa ulama yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga menjadi kajian yang bisa dipahami dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang dimakan Allah, kita masih punya waktu kurang lebih 25 menit. Bagi Anda yang mau menyampaikan masukan atau ada bagian yang mungkin belum jelas, kami persilahkan untuk disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang materi sampaikan. Taib, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Ada Akhi Safar yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kepada Akhi Safar, tafadhol Akhi. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kurang lebih dari 10 pertanyaan, tapi kita coba bacakan singkat-singkat, semoga tidak mengurangi maksud penanyaannya ya. Pertama Ustaz, ini ada yang melakukan investasi berjangka kepada kawan yang punya usaha akikah. Let's say usahanya investasinya sebesar 100 juta yang senilai dengan 10% dari total aset kawannya. Setiap bulannya dia mendapatkan bagi hasil atau bagi rugi sebesar 10% juga dari pemasukan atau kerugian bersih setiap bulannya. Dari kondisi di atas, sesuai perjanjian, jika masa waktu sudah selesai selama 3 tahun, maka uang akan dikembalikan sebesar 100 juta. Berarti pokoknya. Maka bagaimana menghitung zakat dari modal, dari bagian orang yang investasi tadi, dan apakah modal investasi itu halal? Karena dia khawatir jatuh ke dalam khort. Jika ini adalah khort, maka bagaimana bertaubat dari hal ini? Yang pertama, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik. Yang pertama pertanyaan tentang masalah zakat ya. Saya coba share screen lagi. Tentang masalah zakat. Jadi zakat dalam usaha kerjasama berarti di situ ada pemodal dan ada pengelola. Tadi pemodal memberikan 100 juta. Lalu dikelola oleh pengelola untuk usaha akikah. Maka apakah 100 juta ini wajib dizakati? Jika 100 juta ini diwujudkan dalam bentuk aset yang dia bukan bahan baku yang dijual, bukan stok yang diperjualbelikan, maka tidak ada zakatnya. Ya. Kita ulang, jika 100 juta itu diwujudkan dalam bentuk aset, bukan stok, maka tidak ada zakatnya. Aset contohnya ya kendaraan, kemudian apalagi misalnya sewa ruko dan aneka perlengkapan kegiatan usaha, namun dia tidak diperjualbelikan tapi dijadikan sebagai perlengkapan operasional. Yang seperti ini tidak ada zakatnya. Yang kedua, 100 juta itu diwujudkan dalam bentuk aset. Yang kedua diwujudkan dalam bentuk stok. 100 juta itu diwujudkan dalam bentuk stok. Misalnya usahanya apa tadi? Catering. Catering itu stoknya apa? Ya bahan makanan yang dimasak. Nanti dia kulaan, dimasak, jual. Kulaan, dimasak, jual, dan seterusnya. Karena dia diwujudkan dalam bentuk stok, dan stok itu berarti objek yang diperjualbelikan, maka di situ ada zakatnya. Nah, tinggal kita atau Anda yang berkepentingan ini tanya langsung kepada pengelola, duit saya 100 juta itu dipakai apa? Ya, jadi bahan baku yang diperjualbelikan jadi stok ataukah jadi
jadi aset yang dia tidak diperjualbelikan. Baik, kemudian yang berikutnya, yang pertanyaan kedua, ini apakah diperbolehkan karena khawatir jatuh pada akad qard? Jadi perbedaan antara bagi hasil dengan akad qardun atau akad utang adalah kalau bagi hasil dia pembagiannya berdasarkan hasil. Sedangkan akad qard di sini pembagiannya berdasarkan modal. Ya. Misalnya, Bapak kasih saya 100 juta, nanti tiap bulan Bapak saya kasih 2% tiap bulan. Sehingga dia 2% tiap bulan. Kali 100 juta, itu kan berarti 2 juta. Flat, 2 juta terus. Nah, model kayak gini berarti akadnya qard. Tapi jika dia ngasih 100 juta, lalu bagi hasilnya melihat porsi masing-masing modal, setelah dihitung, Anda cuma dapat 10%. 10% dari keuntungan. Maka praktek seperti ini diperbolehkan. Yang kedua, bagi hasil itu menanggung resiko. Sedangkan kalau qard tidak nanggung resiko. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, wala ribahu ma lam tadman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Setiap bagi hasil usaha mudharabah, ya, maka pemodal harus siap dengan resiko. Berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, wala ribahu ma lam tadman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Maka berlaku rumus keseimbangan, peluang untung sama dengan resiko rugi. Sehingga siapa yang ingin peluang untung, dia harus siap dengan resiko rugi. Jika praktek mudharabah yang tadi ditanyakan kurang lebih seperti ini, maka insya Allah bagi hasil yang didapatkan adalah keuntungan yang halal. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Sepertinya dia mungkin 10% itu bagian proporsi dari asetnya Ustaz ya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustaz. Nah. Ini ada sabar. Boleh bertanya? Stop, Ustaz. Nah. Afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan untuk hasil ribawi itu kan ada ulama mengatakan sebaiknya disalurkan ke fasum. Adakah dalil khusus untuk itu ya Ustaz ya? Apakah hanya dengan perkataan ulama sudah bisa dijadikan dalil? Gimana tanggapannya Ustaz? Baik. Saya pakai share screen lagi. Anda bertanya tentang apa dalilnya bahwa riba itu digunakan untuk fasum. Dalilnya memang tidak langsung berkaitan dengan harta riba. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dulu ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini menerima hadiah ketika menjadi amil. Dan amil itu di masa silam pejabat negara. Beliau diutus oleh Nabi SAW untuk mendatangi kampung Bani Salamah dalam rangka mengambil zakat mereka. Ternyata ada salah satu muzaki, orang yang wajib zakat, menyerahkan hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun lak. Ini zakat saya dan ini hadiah untuk kamu. Setelah selesai tugas, Ibnu Lutbiyah pulang. Dan sampai di Madinah menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini zakat, sedangkan ini hadiah untuk saya. Nabi SAW kemudian marah. Dan beliau menyampaikan, kenapa ada di antara amil yang aku tunjuk, mengatakan ini hadiah untuk ini zakat, ini hadiah untukku. Fahal la yajlisu fi baiti abi au ummi, fahal yuhda lahu amla. Coba dia duduk saja di rumah bapak ibunya.
ada nggak yang ngasih hadiah? Nah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, hadiah yang diterima oleh Ibnu Lutbiyah itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ditaruh di Baitul Mal. Yani, kata Ibnu Hajar, hadiah yang itu gratifikasi ya, hadiah yang statusnya sogok itu, uang khianat itu, diambil dan diserahkan ke Baitul Mal. Maka ini jadi dalil diambil oleh Nabi SAW dan diserahkan ke Baitul Mal. Nah, kita tahu yang namanya Baitul Mal itu berarti penggunaannya untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Sehingga umumnya ini diwujudkan dalam bentuk fasum, fasos maupun yang lainnya. Karena Baitul Mal kan tidak dipakai khusus untuk apa, misalnya untuk gaji karyawan, gaji PNS atau gaji apa, tidak. Tapi dia digunakan untuk sifatnya lebih ke sosial. Wallahu taala alam. Ini dalilnya. Karena itulah para ulama memahami hal yang sama juga untuk semua harta haram yang lainnya, maka dia digunakan untuk yang sifatnya kepentingan umum. Wallahu alam. Baik. Jazakallah Ustaz. Silakan lanjut. Oke, Safar. Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua. Bagaimana dengan iwat dan muawat berikut? 100 ditambah waktu sama dengan 100 ditambah 10. Di mana dianggap penambahan 10 tadi adalah sama dengan waktu tunggu. Apakah bisa, Ustaz? Baik. Ini teori kapitalis ya. Ada istilah nilai waktu uang, time value of money, yang nilai itu mengajarkan kepada kita bahwa uang yang mengendap dia harus menghasilkan. Nah, ketika itu terjadi, maka praktek riba akan tersebar di mana-mana. Dan jelas kita tidak setuju dengan praktek seperti ini, karena bertentangan dengan prinsip aqdul irfaq. Saya coba share screen ya. Anda mengatakan bahwasanya ini adalah dalam rangka untuk menyeimbangkan antara iwat dengan muawwad. Ya. Iwat dengan muawwad. Sebelumnya yang perlu kita pahami, teori keseimbangan iwat dan muawwad ini hanya berlaku dalam akad muawadhah. Hanya berlaku dalam akad muawadhah. Akad muawadhah itu apa? Akad komersil. Sedangkan akad non komersil tidak berlaku rumus iwad dan muawwad. Akad non komersil apa Pak contohnya? Contoh akad sosial. Anda ngasih sedekah, ngasih 100.000. Dibalas apa sama penerima? Enggak membalas apapun. Dibalas dengan doa. Itu pun kalau ingat. Kita nyemplungkan uang sekian puluh ribu ke kotak infak masjid. Takmir nggak ngasih apapun. Dan transaksi ini karena sifatnya tabarruat, murni transaksi sosial, maka searah diperbolehkan sehingga tidak perlu ada keseimbangan antara iwad dengan muawwad. Nah, utang itu masuk transaksi komersil atau non komersil? Dia non komersil. Dia akad irfak. Akad yang tujuannya dalam rangka membantu orang lain, menolong, akdul irfak. Nah, karena dia akdul irfak, dan itu akdul irfak ini masuk dalam kategori akad sosial, ya, masuk dalam kategori akad sosial, maka tidak berlaku rumus keseimbangan iwad sama dengan muawwad. Karena itu teori yang mengatakan bahwa ketika duit saya diutang sebanyak 100, maka dia mengendap dalam waktu misalnya 3 tahun, maka penyeimbang tambahannya, lalu orang itu dikasih kewajiban silakan bayar 100 juta plus 10 juta sebagai pengganti dari waktu.
Nah, ini hukumnya dilarang karena ini tidak sejalan dengan prinsip akad sosial. Bahwasanya utang adalah akad sosial di mana orang tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan sepeser pun. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz. Ini nyambung mungkin kurang lebih hampir sama ya kalau masalah hutang. Bagaimana kalau kesepakatannya begini Ustaz? Misal hutang 1 juta hari ini dinilai senilai emas 1 gram misalnya ya. Kemudian tahun depan dibayar dengan nilai emas tahun depan. Bagaimana dibolehkan atau enggak begini Ustaz? baik. Utang dikonversi ke utang uang, dikonversi ke emas. Ada dua kemungkinan di situ ya. Kemungkinan yang pertama adalah dikasih dalam bentuk uang, ya, diberi dalam bentuk uang, sehingga si A utang emas kepada si B, lalu B menyerahkan uang kepada si A dalam bentuk emas kepada si A. Ini uang bukan emas, ini emas ya. Si B menyerahkan dalam bentuk emas. Kamu utang berapa? 10 juta. Baik, ini aja. Saya punya emas 15 gram, ini saya utangkan ke kamu. Sehingga yang dikasihkan dalam bentuk emas. Akhirnya penerima tadi langsung datang ke toko emas dan emasnya dijual sebanyak 15 gram. Maka untuk yang jenis seperti ini, nanti dia kembalikan dalam bentuk emas, dan jika tidak punya emas, boleh dalam bentuk uang seharga waktu pelunasan. Misalnya tadi 15 gram, kok 5 tahun ke depan ternyata harga per 1 gram itu 2 juta, berarti dia nanti harus menyerahkan uang senilai 30 juta. Wallahu a'lam. Nah, kita masih meninggalkan satu lagi ya. Sebentar. Baik. Sekarang kita beralih ke kemungkinan yang kedua. Utang diberikan dalam bentuk uang. Saya share screen lagi. Utang diberikan dalam bentuk uang. Jika utangnya diberikan dalam bentuk uang, lalu nanti dibayar pakai emas, dikonversi ke emas. Konversi ke emas, maka nanti jadinya dia melanggar riba fadl. Karena harga emas cenderung naik. Sehingga kalau sekarang utangnya 10 juta, 3 tahun berikutnya harga emas naik, jadi misalnya 12 juta. Kelebihan 2 juta itu masuk riba fadl. Dan bahkan masuk riba utang piutang yang merupakan riba jahiliyah. Maka yang kayak gini hukumnya tidak diperbolehkan. Bagaimana bisa dikonversi ke emas padahal yang diterima adalah uang? Maka gunakan kaidah ini saja biar lebih gampang. Ya. Pembayaran utang itu dilakukan sesuai apa yang diterima. Pembayaran utang itu dilakukan sesuai dengan apa yang diterima. Sehingga misalnya si A waktu utang menerima emas, ya bayar pakai emas. Utang menerima rupiah, berarti bayar pakai rupiah, dan begitu seterusnya. Apa yang Anda terima itulah yang Anda bayarkan. Utang emas bayar emas, utang rupiah bayar rupiah, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Selanjutnya, apakah barang ribawi yang sudah diolah masih dianggap barang ribawi? Contohnya emas yang sudah jadi perhiasan atau beras yang sudah dimasak jadi nasi. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang kuat, benda ribawi yang sudah diolah, maka dia tetap jadi benda ribawi. Ya. Karena ilahnya tidak hilang.
Seperti emas yang dijadikan sebagai perhiasan. Betul, di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan bukan lagi benda ribawi, tapi secara pribadi saya lebih cenderung mengatakan status benda ribawinya tidak hilang. Sehingga emas meskipun diubah jadi emas perhiasan, emas musawwag yang dia terbentuk ya, baik gelang, anting, kalung maupun yang lainnya, dia masih dalam kategori benda ribawi sehingga tidak boleh ditransaksikan secara kredit. Demikian pula untuk bahan makanan. Beras jadi nasi, maka tukar menukar nasi dengan nasi, aturannya adalah wajib dilakukan secara tunai dan sama kuantitas. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya, bagaimana dengan kartu kredit yang dibayar sebelum jatuh tempo? Dan kedua, bagaimana dengan jual beli saham, Ustaz? Ini mungkin jual beli saham yang di Bursa Efek. Baik. Baik, mungkin ini kita anggap pertanyaan yang terakhir ya, atau gimana? Karena waktunya sudah jam 9, Ya, kurang 2 menit. Ustaz. Baik. Terakhir Ustaz, tafadhol. Bagaimana jual beli saham? Saya dahulukan ini, jual beli saham. Anda melakukan jual beli tujuannya apa? Untuk dapat untung. Ada nggak jual beli yang tujuannya tidak dapat untung? Ada, tapi tujuannya untuk bantu, ya. Namun itu biasanya kan untuk kegiatan yang lebih bersifat sosial. Saya beli misalnya barang dari yayasan A dengan harga yang lebih mahal, nggak apa-apa, tapi kita niatnya bantu. Mungkin itu jual beli yang tujuannya bukan untuk dapat keuntungan. Nah, jual beli saham tentu saja tujuan utamanya adalah agar dapat untung. Nah, syarat keuntungan yang legal secara syar'i ya, itu ada 2. Yang pertama adalah objek yang ditransaksikan halal. Yang kedua, skema transaksinya halal. Skema transaksinya halal. Nggak ada pelanggaran. Afwan, Baik. Ustaz. Nah. Saya screen-nya belum nyala, Ustaz. Oh, baik. Saya share screen lagi. Oke. Jadi Baik. syarat keuntungan bisa disebut keuntungan yang legal adalah jika objeknya yang ditransaksikan adalah objek yang halal. Yang kedua, skema transaksinya halal. Baik. Objek dalam saham, ya, objek saham itu berarti adalah unit perusahaan, unit usaha, PT perusahaannya. Sudah? Dan orang yang beli saham itu sama dengan ikut syirkah inan. Syirkah inan itu apa, Pak? Syirkah inan itu adalah akad kerjasama musyarakah. Akad musyarakah. Namun porsi modal maupun porsi kerja boleh beda. Boleh beda-beda. Misalnya A, B, C, D, E. Mereka melakukan kerjasama untuk membuka toko buku. Tapi mereka punya kesibukan yang berbeda-beda. A, PNS, B, polisi, C, TNI, D, guru ngaji, E, pengangguran. Terus mereka tanam modalnya juga beda-beda. PNS 10 juta, yang polisi 20 juta, TNI 25 juta, guru ngaji 5 juta. Pengangguran juga ikut tanam modal 1 juta. Sehingga modalnya nggak seragam. Kerjanya juga nggak seragam. Karena ini yang paling nganggur, kamu harus jaga toko. Kerjanya paling banyak. ASN malamnya kosong, dia siap untuk jaga toko.
Sehingga semuanya turut bekerja, cuman ambil bagiannya berbeda-beda. Nah, model syirkah seperti ini disebut dengan syirkah inan. Dalam perusahaan go public juga seperti itu. Pemilik saham dia bisa menyampaikan usulan ya dalam rapat pemilik saham. Namun usulan itu boleh diterima, boleh ditolak, tergantung dari kebijakan manajemen. Andaikan pemilik saham itu dominan, mungkin dia bisa memberikan usulan yang diterima. Tapi kalau nggak dominan, ya, dan biasanya rata-rata perusahaan itu cuma menjual 20% dari total dari total asetnya, berarti dia nggak dominan. Karena sekian puluh persen yang lebih besar itu dikendalikan oleh perusahaan. Baik, dan itu boleh, ini masuk dalam kategori syirkah inan. Namun yang jadi masalah adalah ada nggak perusahaan yang sudah go public, namun dia bebas dari utang riba. Dia bebas dari utang ribawi. Sehingga PT mana yang bebas dari utang riba, sehingga sahamnya boleh kita beli. Karena beli saham itu sama dengan ikut, ini tadi ya, beli saham kan sama dengan ikut syirkah inan. Nah, berarti kalau kita beli saham, berarti kita ikut terlibat dalam sebuah perusahaan itu. Kok perusahaan ini melakukan transaksi riba, kita kena dosanya. Ya. Nah, sehingga yang jadi pertanyaan, PT mana yang bebas dari utang riba? Bebas utang riba itu berarti bisa bentuknya mengambil utang dari bank atau menaruh dananya di deposito bank. Ya. Di Indonesia saya kira kita sangat kesulitan untuk bisa menemukan ini. Ya. Karena bisa dipastikan setiap PT perusahaan itu punya utang riba, pinjaman dari bank, atau punya deposito yang ditaruh di bank. Kalaupun nggak ada yang punya seperti itu, biasanya UMKM yang masih kecil. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, skema transaksi saham itu sangat rentan dengan gharar, ketidakjelasan. Sehingga mirip seperti taruhan. Sementara yang menjadi penentu adalah pergerakan perusahaan. Jadi Anda yang pernah bermain forex atau paham forex ngerti ya kalau ini adalah judi. Forex itu bukan mata uang real, tapi dia mata uang yang ada dalam lingkungan forex. Sehingga terjadilah judi. Ya. Saya pasang taruhan dolar, si A pasang taruhan pound sterling. Baik, kita masing-masing pasang taruhan, pasang. Sekarang kita akan lihat gimana pergerakan mata uang dolar dan pound sterling. Lihat di indeksnya, indeks harga mata uang. Oh, dolar naik, saya menang. Di kesempatan yang lain, saya ngambil yen. Lawan saya ngambil dolar. Oh, yen naik, saya menang lagi. Sehingga ini apa-apaan? Apa yang dibisniskan di sini? Saham seperti itu. Ini ada banyak perusahaan nih. Perusahaan kibar-kibar ya. Ada misalnya perusahaan konsumer, ada perusahaan otomotif, ada yang lainnya, yang gede-gede. Nah, yang gede-gede itu kan mengalami fluktuasi. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Seluruh perubahan harga itu dijadikan indeks untuk diperjualbelikan. Nah, ini yang diperjualbelikan itu apa? Kamu coba beli saham gitu ya. Oh, itu sore pagi beli, sore naik, jual. Kalau itu dilakukan, maka sebenarnya yang terjadi adalah tukar menukar uang dengan uang, taruhan duit dengan duit. Sekarang kita akan lihat gimana pergerakan perusahaan A, B, C, D ini. Sehingga yang ditransaksikan bukan sesuatu yang real, tapi mereka ini bermain duit dengan duit. Padahal di situ bisa kita pastikan akan ada tambahannya. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Dan mungkin untuk yang satunya belum bisa kita bahas. Tadi apa Pak? Yang satunya?
Kartu kredit dibayar sebelum jatuh tempo, Ustaz. Baik. Bagaimana hukum Afwan Ustaz, ke-mute ya? Afwan Ustaz, terputus. Apakah sepertinya ke-mute? Ya, baik. Baik. Bisa, Pak? Udah jelas, baik Ustaz? Baik. Tadi baterai kameranya habis ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah ya. Karena Waktunya udah pas. targetnya sampai jam 9. Ya. Jadi begini, kartu kredit itu kondisinya yang bisa kita lihat ya. Ada kesepakatan saat pengambilan. Yang kedua adalah membayar cicilan. Ini ya. Di bagian yang kedua ini, barangkali Anda bisa jamin, saya nggak bakalan telat, sehingga nggak kena riba, nggak kena bunga. Baik, insya Allah ini memungkinkan untuk menghindari riba, menghindari bunga ya. Cuman kan yang jadi masalah saat mengambil kartu kredit, Anda menyepakati klausul yang di situ ada pernyataan jika Anda telat bayar tagihan, maka Anda kena bunga sekian. Terus setuju, centang, tanda tangan, paraf. Akhirnya diterbitkanlah kartu kredit. Nah, modal seperti ini yang menyebabkan kita menyepakati riba. Sepakat dengan klausul riba. Nah, bagian ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Makanya kalau tidak terlalu mendesak untuk mengambil kartu kredit, kami tekankan jangan mengambilnya karena kita menyepakati transaksi riba. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan kembali kami aturkan jazakumullah khairan kepada MT Awwabin. Demikian pula para kru yang membantu kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.